Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Jadi ada nih satu ruangan laboratorium tua, punya lampu remang-remang, penuh sama tabung kaca, mesin-mesin besar yang berisik. Udah gitu ada meja panjang, ada sesuatu yang bisa dibilang bikin bulu kuduk merinding, yaitu sebuah kepala anjing. Kepalanya beneran hidup, matanya bisa ngedip, lidahnya bisa keluar masuk, telinganya bisa respon suara. Padahal tubuhnya udah nggak ada, cuman kepalanya doang. Kedengerannya mungkin kayak film horor ya, creepy, atau eksperimen gila gitu di film fiksi. Tapi ternyata ini nyata. Ini dilakukan oleh seorang ilmuwan Soviet di tahun 1930-an yang namanya Sergei Brukhonenko. Hari ini kita bakal sama-sama bahas kisah selengkapnya, mulai dari siapa Sergei Brukhonenko ini, gimana eksperimennya sampai bisa terjadi, sampai kontroversi yang bikin orang mikir, sebenarnya sains itu batasnya sampai mana sih? Oke, sekarang kita mundur ke Rusia di awal abad ke-20. Jadi, Uni Soviet waktu itu tuh lagi gencar banget buat ngejar prestasi sains. Nah, mereka tuh kayak pengen banget nunjukin ke dunia kalau mereka itu nggak kalah sama negara-negara yang di barat, nggak kalah sama Amerika. Salah satunya adalah Sergei Brukhonenko. Dia ini lahir di tahun 1890-an. Seorang dokter bedah gitu, tapi juga sekaligus ilmuwan. Jadi dia punya obsesi, tapi obsesinya nyeleneh, aneh. Dia tuh terobsesi sama gimana caranya bikin kehidupan bisa bertahan walaupun tubuh udah nggak ada nih, jadi udah nggak berfungsi normal. Kenapa? Karena di tahun 1930-an itu operasi jantung tuh kayak masih dianggap mustahil, nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian ngebuka dada pasien nih gitu, terus jantungnya berhenti, ya pasien tuh pasti mati gitu. Nah, Brukhonenko ini tuh mikir, gimana ya kalau ada mesin yang bisa gantiin fungsinya jantung, gantiin fungsinya paru-paru secara sementara lah gitu. Nah, kalau bisa, ya otomatis operasi jantung terbuka itu sangat memungkinkan untuk berhasil. Sangat memungkinkan untuk bisa terjadi. Dari situlah gitu lahir penemuan dia yang paling terkenal, yaitu mesin yang namanya autojector. Autojector ini bentuknya tuh gede banget. Jadi kayak pompa logam gitu. Ada tabung kacanya, terus pakai selang-selang panjang juga. Kalau sekarang sih kita punya mesin jantung paru canggih gitu ya di rumah sakit ya. Tapi waktu itu ya ini masih bisa dibilang kayak teknologi liar lah, karena belum teruji juga gitu. Baru dia doang nih yang bisa gitu kan bikin yang kayak gitu. Si mesin ini tuh fungsinya simple. Jadi mesin ini bakal memompa darah ke seluruh tubuh ya. Fungsinya hampir mirip dengan jantung. Jadi darah itu juga bakal menghasilkan oksigen kayak paru-paru. Jadi bisa dibilang secara teori nih, kalau misalnya jantung dan paru-parunya berhenti, nah autojector ini tuh bisa jadi penggantinya, sementara bisa dipakai. Yang jadi masalah buat ngetes alat ini tuh gimana caranya, kan gitu. Buat memastikan bahwa alat ini tuh bekerja dengan sesuai rencana dia lah, sesuai planning, sesuai keinginan itu kayak gimana. Akhirnya Brukhonenko ini butuh objek percobaan, jelas dong. Dan dia sengaja pakai anjing sebagai korban eksperimen. Sebelumnya kita tahu banget ya bahwa di zaman-zaman itu 1920-an, 1930-an, eksperimen dunia itu lagi yang ngeri-ngerinya, lagi yang emang liar-liarnya. Karena ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu tuh lapar banget sama sains, lagi lapar banget sama segala macam bentuk percobaan yang ya salah satu dan salah duanya mungkin bisa kita nikmatin sekarang. Dan
eksperimen tersebut gak menutup kemungkinan hal-hal yang sadis dan mengorbankan banyak sekali korban eksperimen. Kan gitu ya. Awal-awal nih, eksperimen Brukhonenko ini sengaja dilakukan ke anjing-anjing yang utuh. Jadi anjing tuh dimatikan sementara dengan cara jantung dan paru-parunya dihentikan sengaja. Nah, setelah beberapa menit anjing itu harusnya udah bener-bener mati kan gitu ya, karena nggak ada lagi yang memompa darah, terus udah nggak nafas juga gitu kan. Tapi Brukhonenko ini langsung nyambungin tubuh anjing itu ke mesin yang tadi, mesin autojector. Karena judulnya juga kan untuk menguji ya, untuk menguji mesin tersebut bekerja sesuai harapan dia atau enggak. Hasilnya apa? Mesin ini mulai mompa darah. Wah, bisa nih gitu kan. Mulai mompa darah, mulai kasih oksigen, terus dorong lagi ke seluruh tubuh. Kayak seolah-olah memang berjalan sesuai rencana dia. Ajaibnya juga, beberapa menit kemudian, anjing itu tuh mulai gerak. Matanya mulai bisa ngedip, terus mulai nafas pelan-pelan. Jadi, ya mulai kayak hidup lagi gitu. Bahkan, ada salah satu anjing yang tadi itu bisa sampai berdiri lagi. Buat Brukhonenko nih, ini tuh jadi salah satu bukti awal bahwa autojector tersebut bisa membangkitkan organisme dari kematian klinis. Kan gitu. Eksperimen ini sukses bikin geger semua komunitas ilmuwan di Soviet pada saat itu. Tapi itu bisa dibilang ya baru permulaan banget. Itu titik awalnya. Sekarang kita bakal masuk ke eksperimen paling terkenal sekaligus disturbing. Brukhonenko dengan sengaja motong kepala anjing, seekor anjing, terus tubuhnya dipisahin. Nah, kepala itu sama dia disambungin ke mesin autojector pakai selang-selang. Jadi habis dipisahin tuh disambungin ke autojector. Jadi, darah dari mesin ini ngalir ke pembuluh darah kepala. Dan apa yang terjadi? Kepala anjing itu hidup. Mata si anjingnya ini tuh bisa banget ngerespon. Kayak kan suka kalau diperiksa tuh pakai cahaya ya, disenterin gitu. Dia bisa ngerespon cahaya. Kalau disenterin tuh si pupilnya tuh mengecil gitu. Artinya merespon kan. Terus kalau pipinya disentuh gitu, refleksnya masih ada. Kedutaan gitu ya. Terus dikasih cairan asam nitrat di lidah, kepala itu tuh tiba-tiba ngejulurin lidah. Kayak ngerespon rasa asam gitu. Kan berarti hidup. Bahkan nih telinganya aja bisa gerak pas misalnya ada suara keras gitu. Itu langsung gerak gitu kan, kalau hewan gitu ya. Langsung merespon. Coba bayangin. Bayangin gimana kalau jadi penonton eksperimen tersebut. Jadi situ tuh ada ilmuwan lain ya. Ada pejabat Soviet juga. Semua tuh bengong gitu lihat kepala anjing bisa bertahan hidup tanpa tubuhnya. Ngeri gak sih? Ngeri ya? Ngeri kan gitu. Bayangin aja ngeri gitu. Tapi lagi-lagi bagi Brukhonenko, ya ini tuh kayak bukti paling konkret nih bahwa autojector ini tuh bisa bikin jaringan hidup. Walaupun organ utamanya yang tadi jantung paru-paru itu udah nggak ada, udah hilang. Dia kayak berhasil membuktikan lah gitu. Eksperimen ini tuh nggak cuma ditunjukin ke ilmuwan ya. Jadi Uni Soviet ini tuh sampai akhirnya bikin film dokumenter di tahun 1940-an. Judulnya Experiments in the Revival of Organisms. Film tersebut benar-benar nunjukin semuanya. Semua yang terjadi pada waktu itu. Anjing mati, udah gitu bisa hidup lagi. Kepala anjing yang sengaja dihubungkan ke mesin gitu. Terus matanya masih bisa merespon. Ada juga eksperimen tentang transfusi darah. Nah, buat penonton waktu itu, ini tuh kayak nonton film horor ilmiah kan gitu ya bagi mereka. Jadi ada yang terkagum-kagum responnya, ada yang muntah karena jijik gitu. Karena buat mereka ini tuh hal-hal yang nggak seharusnya manusia lakukan gitu kan ya. Yang udah mati ya udah gitu, mati aja, nggak perlulah sengaja dipotong kepalanya kayak gitu. Tapi pemerintah Soviet saat itu bangga banget. Mereka sengaja promosiin ini tuh sebagai bukti kalau sains Soviet lebih maju daripada si negara-negara barat tersebut. Wah, ngerasa menang gitu mereka. Sekarang mungkin kalian mikir
mikir ya terus apa gunanya gitu? Masa cuma bikin kepala anjing gerak-gerak doang gitu? Bisa bikin kepala anjing hidup lagi? Jawabannya, mesin autojector tersebut jadi cikal bakal mesin jantung paru modern. Jadi itu bener-bener kayak nenek moyangnya. Setelah Perang Dunia Kedua, nah teknologi tersebut akhirnya diadopsi, dikembangkan di Amerika dan Eropa. Sampai akhirnya di tahun 1950-an, operasi jantung terbuka itu benar-benar bisa dilakukan dengan lebih aman. Karena kan kalau dulu karena teknologinya terbatas itu tadi ya, jadi bisa dibilang eksperimen Disturbing Brukhonenko itu sebenarnya nyelamatin jutaan nyawa manusia di kemudian hari. Eksperimen yang buat apa gitu, eksperimen yang itu akhirnya seperti itu. Dan tanpa itu, operasi cangkok jantung, bypass, transplantasi organ itu mungkin gak akan pernah ada sampai sekarang kalau nggak pernah dilakukan eksperimen segila itu dulunya dari otak seorang Brukhonenko. Tapi tetap aja ya, eksperimen ini tuh ninggalin pertanyaan besar. Jadi banyak orang yang bilang ini terlalu kejam karena kan menggunakan anjing ya gitu. Jadi kebanyakan dari mereka tuh mempertanyakan emang pantas gitu nyiksa hewan nyampe kayak gitu cuman demi pengetahuan. Kalau menurut saya sih masih mending ya itu hewan. Kalau eksperimen-eksperimen yang sebelumnya apalagi yang di Jepang kan itu jauh lebih gila lagi karena bahan eksperimennya adalah manusia kan gitu, tahanan gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Jadi buat kalian nih kalau misalnya ternyata ada waktu luang dan nonton dokumenternya hari ini, masih banget bisa bikin merinding sih. Karena bayangin aja gitu kepala anjing gitu bisa ngedip, lidahnya bisa keluar gitu kayak hidup aja. Padahal cuma kepalanya doang, tubuhnya udah nggak ada. Itu sih yang bikin ngeri untuk dibayangin ya. Pertanyaan etisnya nih, apakah semua hal yang bisa dilakuin sains itu harus dilakuin atau ada batas sebenarnya yang nggak boleh dilewatin? Karena sebenarnya mau kayak gimana pun sains zaman dulu itu berdampaknya buat sekarang kan. Banyak hasil sains dahulu, eksperimen dahulu itu yang bisa kita rasain sampai sekarang. Dan kayak biasa ya, eksperimen ekstrim itu pasti aja selalu ada rumor, ada kabar yang gak enak. Itu selalu deh, pasti diikutin sama hal-hal yang negatif. Jadi ada teori yang bilang kalau Uni Soviet ini sebenarnya tuh nyoba eksperimen serupa ke manusia. Jadi bukan cuman anjing aja, entah itu tahanan politik atau sukarelawan yang dipaksa. Jadi mereka bilangnya kayak gitu. Tapi buktinya emang gak pernah jelas juga, gak pernah dipublikasikan juga kayak waktu eksperimennya dilakukan ke anjing. Jadi kayak cuma cerita-cerita yang beredar aja gitu. Tapi kalau menurut saya ya balik lagi, sangat memungkinkan dilakukan ke manusia juga. Karena pada zaman dulu itu tadi eksperimennya memang jauh lebih ekstrim, jauh lebih gitu dilakukannya ke manusia. Terus ada juga rumor nih kalau misalnya katanya penelitian tersebut itu sebenarnya menginspirasi percobaan Frankenstein modern. Jadi nyoba transplantasi kepala gitu, bahkan mimpi bikin manusia supaya hidup abadi gitu. Itu katanya sangat menginspirasi percobaan tersebut. Bener atau enggaknya ya nggak ada yang tahu ya. Tapi bayangan serem kayak gitu tuh kayak selalu ada. Bikin eksperimen Brukhonenko itu jadi bahan diskusi sampai hari ini. Karena disebut kekejaman, kesadisan, kegilaannya gitu. Yang sebenarnya kalau kita merujuk ke eksperimen-eksperimen lain pada zaman tersebut, kayaknya semua eksperimen deh kayak gitu. Kegilaan ilmuwan pada saat itu tuh emang gila banget. Bukan cuma Brukhonenko gitu kan. Jadi nih kalau menurut saya eksperimen Sergei Brukhonenko ini tuh nunjukin dua sisi lah, dua wajah sains kan gitu. Di satu sisi dia berhasil nyiptain teknologi yang emang bener-bener jadi penyelamat hidup. Banyak yang pakai alat pacu jantung gitu kan, banyak yang bisa berhasil dioperasi dari awalnya dari mesin autojector tersebut. Tapi di sisi lain caranya ini loh gitu yang bikin kita mikir ulang. Sebenarnya manusia tuh boleh sejauh apa sih
bereksperimen tuh emang gak ada batasan larangan ya gitu. Hak asasi hidupnya hewan atau manusia. Karena kan kepala anjing yang bisa hidup tanpa tubuh itu kayak bukan sekedar kisah horor ya kalau di eksperimen ini. Ini tuh jadi kayak pengingat gitu bahwa kemajuan sains itu selalu datang dengan harga. Entah nyawa, entah etika, rasa kemanusiaan. Kan rasa kemanusiaan kita sendiri dipertanyakan ya. Untuk orang-orang yang nonton misalnya, nonton eksperimen tersebut dilakukan, tuh rasa kemanusiaannya kemana gitu. Dan pertanyaan itu mungkin gak akan pernah punya jawaban, gak ada jawaban pastinya karena sudah lewat juga semua kisahnya. Dan bisa disimpulkan semua yang ada yang kita nikmatin di hari ini adalah buah dari eksperimen-eksperimen yang terjadi di masa lalu. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Untuk yang suka, boleh di like, comment, share, subscribe, atau misalnya punya topik lain atau ide lain, atau misalnya ada tambahan-tambahan informasi, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.